masih punya kelas. Jadi kayaknya untuk kuliah dengan saya akan kita eh, lebih banyak akan kita pindah ke hari lain seperti hari ini begitu. Dan ini kelas sore ya, kelas yang bekerja. Betul, Prof. Oke, berarti kalau pagi kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, kalau sore hari bisanya jam berapa? Dan itu sudah full dipakai dari Senin sampai Jumat sore. Eh, sebenarnya yang hari Selasa itu kosong, Prof. Tapi kemarin dari Pak Farudin selama bulan puasa itu minta dipindah ke sore, Prof. Jadinya Selasa udah penuh. Nanti mungkin kalau misalnya sudah selesai dari Pak Farudinnya, saya coba pindah ke Selasa sore, bagaimana, Prof? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar saya cek. Selasa sore pun, sebentar saya cek. Saya Selasa itu ngajarnya sampai jam berapa? Oke, Selasa sore saya sudah selesai. Artinya bisa dialokasikan. Baik, kalau seperti itu, nah supaya materi yang saya berikan bisa mendukung dari tesis yang akan dilakukan, mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri dan menceritakan rencana yang akan dilakukan. Silahkan mau dimulai dari siapa? Baik, Prof. Mungkin dari saya dulu ya, Prof. Ya, Sebenarnya perkenalkan, Prof. Nama saya Novi bisa on cam Yustiani. nggak ya biar kenal Iya, ya. Hmm, sebentar, Prof. ya. Nah, Baik, Prof. Sebenarnya perkenalkan, Prof. Nama saya Novi Yustiani, Prof. Biasanya dipanggil Novi. Saya rencananya mengambil tesis tentang pengelolaan limbah B3, Prof. pengelolaan limbah B3. Oke. J. Nah, di mana? Antara di rumah sakit atau di perusahaan, Prof. Oke, baik. Limbah B3 berarti kaitannya dengan pencemaran B3 ya. Baik. Betul, Prof. Oke. Lanjut sudah ketemu, sudah komunikasi dengan pembimbingnya. Sudah, Prof. Sudah Oke. berkomunikasi. Ya, baik. Silahkan lanjut. Siapa? Mas Syahri, mungkin Mas Syahri. Oke, terima kasih Mbak Novi. Izin Prof memperkenalkan diri, nama saya Syahri Ramadan. Saya rencana penelitian mengenai life cycle assessment, Prof. Oh, LCA. Ya. Di mana? Ada dua tempat. Yang pertama di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, dan juga di di Morowali Industri Smelternya. Jadi dari Oh, pertambangannya sampai ke smelter, Prof. oke, bagus. Oh, berarti kerjanya di Ambon atau di Oh, sini? saya kebetulan di Jakarta, Prof, tapi ada beberapa site yang salah Cek. satunya adalah di Maluku sama Morowali. Oke, bagus. Berarti apa? Nikel yang mau di pertambangan nikel Yang yang saya mau analisa, dites. yang Ya. LC ini kebetulan tembaganya, Prof. Oh, tembaga. Oke. Soalnya yang lagi disorot lah, lagi banyak di ini kan nikelnya ya. Betul, Prof. Oke, good. Lanjut. Mas Tobi, Mas, silakan, Mas. Oh iya, selamat pagi, Prof. Perkenalkan nama Ya. saya Tobi. Kebetulan untuk rencana tesis saya itu tentang RTH, Prof. Apa? Sebentar. RTH, ruang terbuka hijau. Oke. Mas Adit, Mas. Oh, sebentar Mas Sopi. Tadi punya saya agak putus. Bisa diulang? Mm-mm. Oh iya, bisa, Prof. Jadi kalau untuk rencana tesis saya itu terkait RTH, ruang terbuka hijau. Oke, di mana? Rencana di Bisa Semarang, Prof. diceritakan lebih detail? Kalau untuk pendekatan yang dilakukan itu rencana memakai pendekatan analisa spasial. Oh, begitu. Oke. Iya, Berarti pembimbingnya siapa? Pak Helmi. iya, Pak Helmi benar. Oke. Ya. Lanjut. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Prof. Saya Ida Bagus Putra Aditya Setia Putra, bisa dipanggil Adit. Kebetulan rencananya untuk tesisnya nanti hampir mau sama seperti Mas Syari, yaitu terkait dengan LCA, Prof. Oke, LCA. Oke. Di mana? LCA di mana? Di
Pertamina Lubrikan, Prof. Oke. Tesis yang bahas LCA itu banyak sekali. Yang sudah lulus juga banyak. Saya juga pernah bimbing LCA, sehingga nanti tolong dicermati, jangan sampai ada kemiripan. Lokasi memang beda ya, tetapi untuk beberapa bagian pasti kan ada kesamaan, ya kan? Jadi terutama di apa namanya tinjauan pustaka dan lain-lain, tolong nanti dicermati, jangan sampai itu ada indikasi plagiarisme. Nanti kalau ada indikasi itu kan tidak enak begitu ya. Sehingga harus sangat berbeda, dan biasanya untuk judul itu ada dua sisi. Ada yang tidak mengizinkan lokasi misalnya pertambangan X itu disebutkan, ada yang mengizinkan. Tapi intinya adalah harus ngantongi surat izin dari tempat di mana itu nanti akan dilakukan begitu ya. Dan biasanya yang melakukan kajian untuk tesis LCA itu kan bagian dari proyek yang dilakukan gitu. Jadi untuk mendapatkan izin itu kan tidak sulit gitu ya. Oke, baik lanjut. Mas Adi, Mas. Selamat pagi, Prof. Untuk saya, rencananya ambil di TPA Blonjo, Prof. Cuma ada alternatif juga ambil di Waduk di Kabupaten Blora. Mas Abdi kerjanya di mana? Saat ini di PT Aparel di kawasan industri, Prof. Oke, jadi yang satu tadi di mana ya? Masih bingung ceritanya. Yang satu di mana? Di Waduk Tempuran, Prof. Alternatifnya di Tempuran di mana? Di Blora? Tempuran di Blora ya, Prof. Terus satunya Di TPA Blonjo, Prof. TPA mana? Blondo Bawen, Prof. Blondo itu di mana ya? Kabupaten Semarang, Prof. Oh, Kabupaten Semarang. Oke. Ya. Nah, ini kan berlawanan sekali ya, satu TPA, satu waduk. Dikaji aspek apanya? Kalau dari waduknya terkait analisa pencemaran airnya, Prof. Kalau terkait TPA mungkin terkait kesehatan masyarakat di sana dan juga nanti kinerja dari operasional TPA itu sendiri. Oke. Kerjanya di mana, Mas Ardi? Di PT Aparel di KIW, Prof. Oh, di Jakarta? Semarang, Prof. Oh, di Semarang. PT Apar. Iya, iya. Aparel. Oke, baik. Ada problem permasalahan apa yang diangkat kok tertarik untuk menganalisis waduk Tempuran? Jadi di situ banyak kafe, Prof. Ada banyak kayak tempat wisata, cuma di sana mungkin banyak terjadi kayak pembuangan limbahnya belum tertata gitu, Prof. Banyak sekali langsung dibuang ke waduknya seperti itu. Oke. Jadi dari warga mungkin sudah banyak yang merasa berbeda dari kualitas air yang dulu sama sekarang. Cuma warga juga nggak tahu apakah itu sudah tercemar atau belum, seperti itu sih, Prof. Kurang lebihnya. Oke. Berarti problemnya sudah kelihatan ya. Jadi semakin berarti kan semakin meningkatnya wisata, kemudian dampaknya kan banyak resto, kafe dan lain-lain yang itu langsung membuang limbahnya langsung, tidak diolah dulu begitu ya problemnya. Sementara kalau yang di TPA ya, di TPA. Iya, Pak. Yang di TPA berarti problemnya kan dampak TPA terhadap kesehatan, begitu ya. Oke, baik. Sudah ketemu dengan promotornya? Sudah dibagi, Prof, cuma belum menghubungi lagi. Oke, berarti semua sudah punya pembimbing ya? Oke, baik. Sampun, Prof.
Oke, baik. Yang terakhir, Mas Rashid. Baik, izin masuk, Prof. Perkenalkan, nama saya Reza Tekim Familuda, asal dari Semarang. Untuk rencana tesis saya, yaitu mengenai analisis potensi sampah RDF di perkotaan, Prof. Studi kasusnya di Kota Pekalongan. oke. Sama RDF itu apa? Sampah RDF itu dia sampah dari anorganik yang dilakukan pembakaran sehingga menghasilkan nilai kalori yang tinggi, bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti alternatifnya gitu, Prof. Seperti pembakaran di PLTU, Oh, pengganti batu bara dan atau pencampur batu bara gitu. ya. Berarti kan mau memanfaatkan sampah sebagai sumber energi gitu ya, sampah Iya, padat. iya. Oke. Baik, semua sudah punya rencana penelitian yang akan dilakukan. Eh, dan rata-rata memang kan terkait dengan problem lingkungan yaitu pencemaran, begitu ya. Baik, berarti saya mulai eh, kuliahnya sebentar. Saya akan masuk dari pencemaran dulu kalau begitu. Mil mana ya? Baik, eh, biar nanti lancar, saya share, saya off cam dulu ya, biar tidak mengganggu nanti. Oke, Oke, sudahkah kelihatan? Sampun, Prof. Prof. Ampun, Prof. Baik, kita mulai dari pencemaran dulu karena yang akan saya berikan, karena bidang saya perairan, jadi apa yang akan saya berikan pasti related dengan perairan, sesuai dengan kepakaran, dan nanti Prof. Bambang akan memberikan yang di aspek lain, dan Bu Tiwi sudah masuk duluan, karena jadwal saya di hari Kamis itu hektik full, sehingga saya minta Bu Tiwi, biasanya saya yang masuk duluan, sehingga Bu Tiwi yang saya minta masuk duluan begitu. Jadi apa sih pencemaran itu? Pertanyaannya kemudian kan seperti itu. Eh, jadi pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Jadi apapun nanti yang terkaitkan dengan sungai, dengan waduk, dengan danau, itu kalau limbah itu masuk ke sungai, TPA itu tiling dari TPA masuk ke sungai, di LCA juga dihasilkan sesuatu yang kemudian sesudah diolah limbahnya masuk ke sungai, maka harus mengikuti PP 22 tahun 2021. Silahkan di-download lampiran-lampirannya, ada yang itu untuk sungai, danau, laut, itu ada kriterianya di situ, begitu. Sehingga ini contoh bahwa kalau membuat definisi nanti diambil dari referensi yang terbaru saja, gitu ya. Nah, ini yang kalau ada pencemaran air, tidak harus selalu di sungai, di danau, dimanapun, itu sebenarnya sama. Jadi ada yang namanya point sources, ada yang namanya non-point sources. Kalau point sources berarti dia itu langsung masuk dari pabrik, dibuang langsung ke sungai. Nah, apakah ada yang seperti itu? Masih banyak industri-industri yang membuang limbah ke sungai. Kalaupun mereka itu mempunyai IPAL, biasanya hasil dari IPAL pun sometimes itu masih melebihi ambang batas. Mereka mengklaim
sudah di bawah ambang batas baku mutu limbah. Tetapi itu kan mau dimasukkan ke sungai misalnya, sehingga itu kan harus memenuhi baku mutu sungai dulu gitu. Tapi mereka pasti klaimnya seperti itu. Nah, ada satu lagi non-point sources itu dari pertanian, dari perkebunan, dari peternakan, dari perkotaan dan lain-lain, sehingga akhirnya jadi memang tidak langsung masuk, tetapi ceritanya kan mereka ngerembes ke tanah, ngerembes ke air, sehingga dia begitu hujan pasti juga akan larinya ke badan air. Itu. Nah, biasanya untuk non-point sources ini lebih banyak misalnya sisa-sisa pupuk, sisa-sisa pestisida seperti itu, sehingga itu yang kemudian akan mencemari. Nah, kemudian pertanyaan kemudian adalah apakah air tersebut layak untuk diminum. Yang dekat TPA, apakah sumur-sumur warga yang dekat TPA itu layak untuk diminum. Mereka kan memang biasanya kalau TPA itu punya titik-titik monitoring. Nah, berdasarkan hasil monitoring itu sumber baku air minum itu harus selalu dicek begitu ya. Nah, jadi ini kategori pencemaran air. Ada yang itu organisme, jadi dari bakteri, virus, protozoa maupun yang lain, dan biasanya kalau organisme sumbernya adalah limbah manusia maupun hewan, dalam artian feses gitu ya. Feses itu kan banyak, dan satu contoh di bagian atas Rawapening, daerah catchment area Rawapening itu di atas itu banyak sekali saya sebut industri peternakan. Warga memang memiliki peternakan. Kalau warga memiliki peternakan itu biasanya kan jumlahnya nggak puluhan, ratusan. Tapi kan ada itu yang ratusan begitu. Dan mau warga mau industri itu rata-rata membuang limbahnya itu langsung masuk di badan air. Kenapa? Tanahnya miring. Jadi mereka tidak memiliki IPAL gitu, sehingga alangkah lebih baiknya kalau itu ada IPAL komunal, sehingga dinetralkan dulu, karena itu kan limbah tinja ya, sehingga dia amoniaknya tinggi, N-nya tinggi, dan itulah dampaknya Rawapening eutrofik gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya kebutuhan oksigen untuk mengolah limbah. Jadi biasanya ini juga di industri begitu. Nah, kemudian ada bahan kimia anorganik, misalnya saja asam, metals maupun bentuk garam. Nah, ini yang surface runoff. Jadi industri maupun dari rumah tangga. Jadi yang melalui runoff. Runoff itu berarti air permukaan. Termasuk air permukaan itu sungai, danau itu air permukaan. Ada lagi nanti groundwater. Groundwater itu air tanah. Jadi kalau kita mengambil dari sumur bor dari kedalaman 30 meter, 50 meter, itu sebenarnya yang diambil adalah dari groundwater. Gitu ya. Nah, kemudian ada radioaktif, material radioaktif, sumbernya adalah PLTN, kemudian juga mining, kemudian ada juga industri senjata, bisa juga dari alam begitu ya. Itu materi radioaktif. Cesium saya pernah meneliti, menganalisis, tapi sudah sekian tahun yang lalu di TPA Jatibarang Semarang. Saya analisis termasuk logam beratnya. Saya cukup surprise ketika cesiumnya kandungannya itu tinggi. Saya nggak tahu itu dari mana begitu ya, tetapi cesiumnya ada kandungan cesium begitu. Nah, kemudian ada nutrien
sisa dari pertanian perkebunan, dalam hal ini adalah nitrat dan fosfat, kemudian juga limbah dari peternakan. Nah, inilah yang utamanya menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pengkayaan perairan yang disebabkan oleh banyaknya total N dan P di perairan, sehingga menimbulkan pertumbuhan tidak terkontrol dari tumbuhan air. Jadi gampang kalau di perairan itu banyak sekali tumbuhan air, kita akan bisa mengatakan, oh eceng gondok di Rawapening banyak, berarti nutriennya pasti tinggi. Nah di tempuran bagaimana? Apakah itu tinggi juga? Adakah tumbuhan air di sana? Apakah warnanya hijau sekali airnya? Itu indikasi gitu ya. Kemudian ada bahan kimia organik, di mana itu meliputi minyak, gasolin, plastik, pestisida, kemudian deterjen ini. Nah, ini biasanya sumbernya adalah dari industri atau dari rumah tangga, bisa juga run off dari farming gitu ya. Nah, penelitian yang kaitannya dengan bahan organik ada, tapi masih jarang sekali mahasiswa MIL yang melakukan penelitian ini, karena contohnya pestisida itu lumayan mahal untuk analisisnya. Jadi ada dulu saya bimbing dia meneliti pestisida karena memang bidang pekerjaannya related dengan pestisida gitu ya. Jadi di pertanian dia bekerjanya, sehingga artinya masih related ya, bagus hasilnya begitu, bahwa memang ada akumulasi pestisida. Plastik tergantung mau mikroplastik atau nanoplastik, itu juga sedang marak, dan ini belum begitu banyak dilakukan untuk penelitian plastik begitu ya. Nah, kemudian untuk sedimentasi ini juga sesuatu yang problem. Biasanya waduk danau itu ada tingkat sedimentasi tinggi di beberapa spot area, dan itu kan perlu penanganan, sehingga itu juga perlu diteliti begitu. Kemudian ada thermal pollution. Jadi biasanya PLTU ini limbahnya itu adalah panas, dan itu kalau dibuang, dan biasanya PLTU itu dekat laut, sehingga biasanya itu kan limbahnya panas, panas itu tadi dibuang ke laut dan mematikan larva-larva yang ada di area tersebut, sehingga itu juga perlu penanganan lebih lanjut. Jadi kita lihat begitu banyaknya polusi, kategori polusi air gitu. Nah, sekarang kita lihat ini, kalau ini limbah yang masuk ke perairan, ini point sources atau non-point sources. Point sources, Prof. Point sources, karena ini langsung dibuang ke sungai. Nah, kalau dilihat karena langsung dibuang ke sungai, begitu limbah ini masuk, maka oksigennya itu langsung turun. Dan di sini tidak jauh dari limbah itu masuk, pasti POD-nya itu naik. Kenapa? Dia dibutuhkan, oksigennya dibutuhkan untuk mengurai bahan-bahan pencemar ini. Sehingga kalau mau penelitian di sini, berarti yang pengambilan sampel yang harus dilakukan di mana? Pengambilan sampel sebaiknya diambil di mana? Di sini perlu diambil tidak? Dekat limbah ini? Dekat limbah masuk perlu diambil tidak? Perlu, Prof. Di titik outletnya, Prof. Jadi ini outletnya kita ambil satu di sini, kemudian di mana lagi? Biasanya di upstream sama downstream, Prof. Upstream dan downstream. Nah, letaknya upstream dan downstream yang di bagian mana?
Apakah di clean zone di atasnya ini, kemudian yang downstream ini kan ada banyak. Ada decomposition zone, septic zone, recovery zone, atau clear zone. Jadi ada namanya metode penentuan pengambilan sampel air, BAJI. BAJI itu B-nya before, A-nya after, C-nya kontrol, I-nya impact. Nah, before berarti diambil di mana? Di sini ini kurang lebihnya sebelum, tadi dikatakan kan sebelum begitu. Nah, afternya ini kan panjang. Bisa di decomposition zone di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, tinggal pasti semua punya argumentasi begitu ya. Mungkin di decomposition zone masih kurang lebihnya hampir sama dengan yang dekat dengan inlet. Sehingga akan lebih pas diambil itu mungkin di sini perlu diambil. Nah, jadi before dan afternya kan sudah diambil. Bagaimana dengan kontrol dan impact-nya? Kontrolnya berarti diambil jauh di atasnya. Di hilir, bagian hilir dari sungai. Impact-nya berarti kan akan lebih pas di impact itu diambil di sini juga diambil, tapi kita tidak tahu karena jaraknya ini kan cukup jauh ya. Jadi tergantung panjangnya sungai akan lebih pas lagi di sini diambil, sehingga paling tidak ada 6 titik. Ini kalau kondisinya seperti ini ya, kita tidak tahu panjang sungainya berapa, tapi minimal sometimes itu antara decomposition zone, septic zone itu ada yang sangat pendek, sehingga ini bisa digabung menjadi 1 titik, sehingga ada 5 titik minimal. Jadi mengapa kalau penelitian biasanya itu 5 titik, sebenarnya alasannya ini tidak asal menentukan, tetapi ada mempertimbangkan dengan metode BAJI ini begitu. Nah, mengapa? Supaya kita tahu bahwa di atas yang belum ada dampak. Jadi hipotesisnya adalah bahwa sumber pencemaran point sources ini akan mempengaruhi kualitas air sungai misalnya saja. Sehingga karena ada point sources di sini, maka perlu diambil before dan afternya, gitu ya. Nah, sekarang untuk hal lainnya lagi, ada yang namanya floodplain, paparan sungai. Jadi biasanya di sini ini harusnya isinya itu wetland. Tapi wetland ketika di musim penghujan seperti ini, wetlandnya bagus. Tapi ketika di musim kemarau itu kan menjadi kering. Dan kadang-kadang masyarakat memanfaatkan daerah floodplain ini ditanami jagung, semacam itu. Sehingga sekali begitu ada hujan deras ya sudah hilang. Kenapa? Karena dia fungsinya adalah penahan banjir dan erosi gitu ya. Nah, kemudian dia juga memaintain supaya kualitas airnya bagus, dan yang lebih penting itu adalah recharge groundwater. Dan di sini ini memang tanah yang subur, makanya para warga di sekitar itu kemudian memanfaatkan bantaran sungai ini untuk ditanami begitu. Nah, sementara di PP tahun 90 itu kan boleh memanfaatkan bantaran sungai atau bantaran danau pada daerah pasang 50 meter dari pasang tertinggi. Artinya ketika badan air sungainya itu pas pasang, itu di titik mana dan itu diukur 50 meter ke arah daratan. Di situ boleh. Tapi yang sering kan kita mepet-mepet sungai. Contohnya tadi di Tempuran yang disampaikan tadi itu kan pasti mepet-mepet itu. Mepet-mepet gitu. Karena warga kita pun kalau jalan-jalan nggak mau jalan jauh, jadi maunya itu kan dekat begitu ya, seperti itu. Dan itu menimbulkan permasalahan begitu. Nah, dan biasanya ini digunakan untuk juga rekreasi kayak Tempuran tadi itu.
Jadi, nah kalau kita lihat di banyak area di Danau Toba misalnya, itu banyak sekali danau yang hotel yang mepet danau. Di Maninjau juga sama, hotelnya mepet sekali dengan danau begitu. Sehingga itu menimbulkan permasalahan. Nah, mengapa ini kemudian menjadi masalah? Karena banjir yang sekarang ini salah satunya itu adalah dampak dari apa yang terjadi di floodplain kita, begitu ya. Nah, kemudian waduk kita juga diversifikasi pemanfaatan air itu juga mempengaruhi floodplain di daerah. Nah, ini Bangladesh itu contoh bagaimana, tidak harus Bangladesh sih sebenarnya, di Indonesia juga banyak floodplain yang terpengaruh begitu ya. Ini contoh. Jadi sungainya seperti ini. Saya ganti. Jadi sungainya kecil dulunya. Sungainya kecil. Tapi karena pemanfaatan floodplain yang luar biasa, begitu hujan deras, maka sungainya itu meluap dan menjadi seperti ini. Jadi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di kota besar, di negara maju pun terjadi hal yang sama. Begitu. Nah, mengapa? Itu nanti jawabannya di minggu depan. Karena harusnya sungai itu kan berkelok-kelok normalnya. Tapi di negara maju, Eropa, Amerika, sekian mungkin lebih dari 1 abad yang lalu, sungai yang berkelok-kelok itu diluruskan sehingga menjadi kanal. Kalau kanal kan lurus, kalau sungai pasti berkelok-kelok. Nah, itu yang menyebabkan kemudian air itu, kanal dibangun sebenarnya kan memang untuk mengatur jalannya air. Gitu ya. Tapi sebagai dampak ketika air itu sangat banyak, kanalnya nggak mampu menampung, dia akan luber ke sampingnya begitu ya. Sehingga akhirnya ya terjadilah seperti ini. Nah, ini hal yang biasa karena di daerah upstream kita memiliki hutan. Harusnya hutan seperti ini, dan biasanya di daerah upstream itu di daerah pegunungan begitu ya, sehingga ketika terjadi hujan maka air hujan ini akan tertahan oleh pohon-pohon yang ada di hutan tersebut, dan karena ada proses penahanan, kanopinya itu kan relatif tinggi dibandingkan dengan yang open space seperti ini. Sehingga ada waktu air untuk meresap ke tanah gitu ya, dan sebagian juga diuapkan, sehingga pohon ini kan memang tidak hanya membantu untuk menangkap air, tetapi juga mengurangi erosi, karena begitu curah hujan turun, erosinya itu pasti akan tertahan ini oleh hutan ini, sehingga sebenarnya sungainya di sini ini menjadi tidak terganggu begitu. Demikian juga pertanian yang ada di sekitar sungai itu menjadi tidak terganggu. Nah, mengapa? Karena ini hutannya sudah lebat sehingga sistem perakarannya itu sudah sangat stabil dan dia mampu menyerap air dalam jumlah tinggi. Nah, bagaimana kondisinya ketika hutan ini sudah hilang atau sudah dikonversi menjadi kelapa sawit misalnya saja, sehingga kita lihat meskipun di sini ada penanaman, tapi kan butuh waktu sekian puluh tahun untuk dia normal kembali, sehingga evapotranspirasinya menurun. Nah, erosi tidak bisa dihindari, erosi yang ada di sini. Topsoilnya akan ikut turun, demikian juga kita lihat topsoilnya akan hilang terbawa angin,
sungainya juga akan sedimentasi di sungai ini cukup tinggi dan pertanian di daerah di sini ini pasti akan tertutup oleh sedimentasi tersebut, begitu. Jadi ini problem yang banyak terjadi di daerah kita, gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Jadi dari sisi untuk mengurangi risiko banjir, maka kemudian dibuat kanal. Kalau kanal berarti kan tidak hanya diluruskan tadi ya, tetapi apa ya, ada dinding yang dibuat. Biasanya dindingnya ini kan dari semen seperti itu ya. Kemudian dibuat dam dan tujuannya ini melindungi, merestorasi wetland yang ada di kanan kirinya. Idealnya secara alami seperti itu. Nah, namun dalam kenyataannya kanal yang dibuat terlalu sempit sehingga tidak mampu menampung air, begitu. Nah, sehingga apa yang kemudian dikerjakan kalau itu tidak sesuai dengan, karena ada hitung-hitungan pasti. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan prediksi jumlah air yang bakal datang, ya pasti akan cepat hilang. Nah, contoh di kota besar di Semarang ada kanal banjir barat, kanal banjir timur, sehingga tapi orang kemudian menyebutnya kan banjir kanal barat, banjir kanal timur. Itu tujuannya itu kan untuk mengurangi risiko di kota, begitu ya. Nah, biasanya kalau kanal itu secara reguler setiap tahun banjir kanal barat itu dikeduk. Demikian juga di Jakarta, itu kan dikeruk. Tujuannya kan supaya kedalamannya tetap terjaga dan air ini lancar, begitu ya. Seperti itu. Apakah berhasil? Iya, cukup berhasil, kecuali kalau itu jebol tanggulnya. Jadi tanggulnya ini yang sering itu kan jebol. Jadi banjir yang ada itu biasanya itu kan karena ada jebolnya tanggul itu, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke danau atau waduk. Nah, jadi problem di danau atau waduk ini berbeda dengan di sungai. Kalau di danau yang perlu kita pertimbangkan itu adalah stratifikasi danau. Stratifikasi itu pembagian badan air menjadi 3 bagian, yaitu epilimnion, hipolimnion, dan mesolimnion di antaranya. Jadi saya gambarkan di mana ya, di sini ya. Jadi kalau ini waduk, danau, atau badan air di laut pun ada. Jadi ini yang permukaan ini, di sini ini epilimnion. Yang bawah ini hipolimnion. Nah, yang di sini ini mesolimnion atau termoklin. Nah, dalam kondisi danau badan air ini terstratifikasi, maka air yang ada di epilimnion tidak akan bisa bercampur dengan di hipolimnion. Mengapa? Karena termoklin ini menjadi border. Kenapa bisa menjadi border? Ini temperatur, di sini kedalaman. Jadi, sorry, harusnya ini di sini. Gini ya. Jadi, temperaturnya itu seperti ini. Nah, di sini inilah. Jadi ada perbedaan temperatur yang sangat di sini nih. Sehingga perbedaan temperatur, perbedaan densitas ini yang menyebabkan air tidak bercampur. Contoh, ketika nyelam atau diving, pada kedalaman tertentu pasti kita akan merasakan perbedaan temperatur yang tiba-tiba rasanya kita memasuki zona dingin. Itulah termoklin. Dan termoklin itu yang menyebabkan tidak bisa bercampur. Dan ini yang harus dipertimbangkan
pihak mining, pihak biasanya pertambangan itu mereka akan cenderung membuang limbahnya ke hipolimnion. Kenapa? Supaya aman, gitu ya. Tapi kasus Teluk Buyat ketika di Indonesia Timur dibuang di kedalaman tertentu dia sudah hipolimnion, tapi ketika di Teluk Buyat itu belum hipolimnion, sehingga masih bisa bercampur dengan epilimnion. Sehingga masyarakat akhirnya waktu itu problem besar itu kan HG-nya cukup tinggi dan itu kan mengganggu kesehatan masyarakat begitu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah air di epilimnion dan hipolimnion ini bisa bercampur? Bisa. Kalau kondisi tidak ada kondisi kalem, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada turbulensi, stratifikasi ini terjadi. Tapi ketika ada angin kencang, turbulensi, ini pasti akan teraduk. Sama kayak sirup kita di gelas, di bawah warnanya merah. Ketika tidak diaduk, ya dia akan terstratifikasi seperti itu. Terstratifikasi. Jadi kelihatan zonanya. Yang atas dan bawah itu merah, sirup kita itu hipolimnion. Tapi ketika Anda aduk, dibuat turbulensi, bercampur semuanya. Nah, itulah yang terjadi di alam. Itulah yang terjadi di alam. Angin, turbulensi, tornado itu akan menyampur itu. Sehingga nelayan kita itu pandai. Mereka pintar. Mereka hafal di saat-saat musim barat, bulan-bulan itu ketika angin kencang, mereka tetap berani nekat melaut karena hafal. Di bulan-bulan itu di daerah sana dia akan tahu akan banyak ikan. Mengapa? Karena ketika ini teraduk, yang dari atas ini dia akan turun ke bawah, downwelling, yang dari atas akan naik, dari bawah akan naik ke atas, upwelling. Upwelling inilah yang membawa ikan, nutrien, dan apapun yang ada di bagian hipolimnion ke atas. Di konsep ini sebenarnya nelayan itu tahu, tapi mereka tidak mengenal teori. Tidak mengenal teori, mereka ilmu titen, mereka hafal. Bulan-bulan seperti ini ketika angin kencang, pasti ikan itu di sana banyak. Karena apa sebenarnya stratifikasi ini breakdown. Ini breakdown. Kalau ini breakdown, maka temperaturnya ini akan sama semuanya. Sehingga tidak ada stratifikasi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka danau ini lebih rentan terhadap polutan dibandingkan sungai. Yang mengapa? Karena danau itu terstratifikasi dan dia itu kan hanya seperti tempat sampah raksasa. Gitu. Rawapening waktu tinggalnya 25 tahun. Toba waktu tinggalnya 125 tahun. Sehingga kalau ada pencemar masuk, kalau dibiarkan, dia butuh waktu recovery-nya itu 25 tahun. Belum sempat recovery, setiap hari sudah tambah terus ya semakin parah. Itu yang terjadi di Danau Batur. Danau Batur ini danau seperti ember raksasa. Dia tidak memiliki inlet, dia tidak memiliki outlet. Jadi inlet banyak dan dari air hujan sehingga apa ya namanya sekarang ini kondisinya itu kan tercemar begitu ya. Nah, begitu polutan masuk tadi caranya seperti tadi, ada yang langsung dari limbah industri atau rumah atau apapun, ada juga yang melalui non-point sources. Nah, di Batur orang percaya bahwa di bawah sana itu ada air mengalir yang masuk ke Batur. Itu sebabnya airnya itu water levelnya itu selalu tinggi. Menurut mereka seperti itu. Itu kepercayaan. Tapi sebenarnya apapun itu, Danau Batur di tahun 90-an pernah banjir. Jadi dia kan di daerah tinggi ya, di daerah tinggi, tinggi. Tapi ada jalan-jalan di mana itu yang itu mepet dengan Danau Batur itu dulu itu pernah kasus itu banjir.
Nah, sehingga itu kan berarti luberan air ya, begitu. Nah, apa yang kemudian banyak terjadi di danau kita itu adalah eutrofikasi ini. Eutrofikasi tadi penyebabnya itu ya masuknya nutrien. Dampaknya pertumbuhan tidak terkontrol dari fitoplankton. Kalau di situ itu areal terbuka, biasanya negara maju itu lebih banyak perairannya warnanya hijau karena fitoplanktonnya yang blooming. Tapi di kita yang banyak itu tumbuhan air. Jadi eceng gondoknya yang blooming menutupi perairan tersebut. Sehingga ada istilah kaitannya dengan eutrofikasi, oligotrofik itu danau yang miskin nutrien, dan eutrofik itu danau yang kaya akan nutrien, begitu ya. Nah, kemudian ada juga cultural eutrophication, ini berarti dampak aktivitas manusia seperti pertanian tadi. Sehingga PR-nya adalah untuk menanggulangi eutrofikasi ya kita harus kurangi ini. Begitu. Nah ini contoh. Danau oligotrofik itu pasti jernih seperti yang di atas. Sementara danau eutrofik itu seperti di bawah. Itu seolah-olah kan kayak daratan. Itu tertutup oleh skam. Skam itu bisa jadi tumbuhan air, bisa jadi sisa plankton yang mati, seperti halnya kalau kita membuat teh, besok hari lupa nggak diminum, besok harinya di permukaan itu kan ada lapisan ya, itulah skam. Di badan air juga ada skam seperti ini. Nah, skam seperti ini yang mencegah oksigen masuk ke badan air. Sehingga banyak ikan-ikan kemudian yang mati karena tidak ada oksigen. Fitoplankton kalau sudah seperti ini biasanya itu karena kematian fitoplankton. Nah, mereka kan kemudian mengapung di permukaan begitu. Nah, bagaimana dengan pencemaran air tanah? Nah, jadi pencemaran air tanah sumbernya biasanya lebih banyak non-point sources tadi. Dan itu tadi kaitannya dengan sampah tadi, nah ini akan mempengaruhi groundwater ini. Sehingga biasanya groundwater kadang-kadang ada problem rendahnya DO begitu ya. Kenapa? Nah, di sini ini juga ada problem bakteri yang mendekompos limbah itu juga jarang yang bisa. Nah, sehingga apa yang kemudian masih diuntungkan dengan biasanya temperaturnya itu lebih dingin sehingga reaksi kimia itu lebih terhambat begitu ya. PR beratnya adalah bagaimana mengelola degradable dan non-degradable limbah yang sudah masuk ke groundwater. Jadi kalau sudah masuk ke groundwater seperti ini, pencemaran groundwater itu lebih sulit ditangani dan lebih mahal penanganannya dibandingkan yang surface water. Karena apa? Ya, berarti kan kita harus menginjeksi sesuatu di sini ini. Jadi kita lihat inilah sumur bor yang dibuat. Sehingga groundwater di Semarang itu problem. Salah satu penyebab kenapa terjadi rob, kenapa terjadi inundasi di Semarang, perubahan iklim, iya berdampak. Namun groundwater ini mempercepat itu. Kenapa? Karena cadangan air tanah habis. Untuk mencukupi Semarang, air permukaan saja kurang. Sehingga PDAM di tempat tertentu kan mengambil groundwater. Dan ini yang menyebabkan kalau groundwater di sini ini berkurang, bawah ini kan kayak kemudian airnya kosong kan menjadi kayak berlubang tinggi dan itu yang menyebabkan land subsidence. Jadi complicated memang. Jadi land subsidence sendiri itu kan penyebabnya salah satunya itu groundwater ini. Sehingga pengelolaannya itu ya kalau kita lihat mulai dari sini. Ini
apa namanya recharge zone. Jadi ini ada layer, kemudian nah surface waternya itu akan masuknya di sini. Dari perumahan kita punya septic tank. Septic tank ini juga mempengaruhi aquifer ini. Sumur dibuat di sini, pasti sumurnya ini juga akan mempengaruhi. Nah, kita bayangkan ini ketika ada di sekitar tadi TPA. Sehingga jarak dan biasanya TPA itu kan pasti tetap saja ada pemukiman yang sudah eksis ketika TPA itu dibangun. Jadi kadang-kadang mereka itu kan tidak mau pindah begitu, sehingga konsep ini itu yang dipegang supaya bisa menangani pengelolaan bagaimana nanti yang akan ditangani. Jadi kita lihat ini pencemaran air tanah itu menjadi complicated karena meskipun di sini ini sudah ada IPAL, tapi sebagian tetap saja ada yang masuk. Kemudian landfill ini tetap saja ada yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi tetap saja ada yang mempengaruhi yang kemudian dia turun, dia membuang limbahnya tidak kelihatan, tapi di bawah itu juga tetap akan mempengaruhi. Apalagi kalau yang non-point sources. Sehingga untuk menangani itu biasanya kemudian limbah-limbah berbahaya sometimes itu juga dimasukkan dan kita harus memasukkan sesuatu untuk menangani problem groundwater ini. Nah, kemudian ini yang biasanya ada. Ini solusinya. Jadi prevensinya ya harus dicari substitusi bahan kimia yang berbahaya. Kemudian kita harus memiliki sumur pantau seperti ini. Nah, kemudian ada detektor kalau terjadi kebocoran. Kalau segala sesuatunya itu tidak bocor, itu nggak masalah. Tapi seringkali kan bocor. Kemudian ada larangan-larangan, tulisan larangan seperti ini. Kemudian bahan kimia berbahaya yang beracun itu sebaiknya tidak dibuang di tanah atau di groundwater, tetapi disimpan di tangki yang itu kemudian dipindah. Undip Tembalang lab-lab tertentu memiliki limbah bahan kimia itu pun tidak langsung dibuang ke septic ke sink ke pipa-pipa itu enggak, tetapi saya pribadi mahasiswa menggunakan asam itu pun untuk mencuci sampel diatom, ada proses digesti yang dilakukan dan biasanya menggunakan asam. Nah, sisanya itu pasti SOP kami itu masuk di jerigen. Kemudian jerigennya ini yang kemudian disetorkan. Jadi Undip pun melanggan untuk membuang limbah cair seperti ini, begitu ya. Nah, pembersihannya ya kita dipompa. Tapi ini kan sangat mahal. Kemudian dimasukkan mikroorganisme untuk dia membersihkan kontaminan. Nah, ini pun juga relatif sedikit mahal dan kemudian yang kemudian sedang dilakukan dan banyak dilakukan sekarang adalah memompa nanopartikel dari komponen anorganik untuk meremove polutan. Jadi dia nanopartikel ini yang kemudian seperti mencengkeram limbahnya, polutannya, dan ini yang kemudian dipompa keluar begitu. Bagaimana dengan pencemaran di laut? Jadi
Ini juga sama, tadi sudah saya ceritakan bagaimana laut ini dia juga terstratifikasi, sehingga biasanya kita gambarkan seperti ini. Di sini ada industri, di sini juga ada perkotaan, di sini ada peternakan, di antaranya itu di sini ada persawahan, sehingga semuanya endingnya, muaranya itu kan ke laut. Sehingga biasanya lihat ini zona di sini ini paling dekat dengan pertanian, sehingga dia ini seringkali muncul kasus red tide, pasang merah. Disebut pasang merah karena yang dominan karena nutriennya tinggi di zona ini, maka pertumbuhan tidak terkontrolnya itu adalah fitoplankton, khususnya dari Pyrophyta. Nah, Pyrophyta ini toksik. Toksisitasnya 100.000 kali lebih hebat dibandingkan kokain. Kalau Pyrophyta ini yang dominan di sini, sementara dia menghasilkan neurotoksin, maka banyak ikan, kerang, dan lain-lain mati. Nelayan tidak tahu ikan yang diambil itu mati karena red tide atau mati karena proses penangkapan yang mereka lakukan, pembiaran itu kan pasti juga akan mati begitu. Sampai di rumah dimakan atau ini kan dekat dengan permukiman juga. Mereka mengkonsumsi dan banyak kasus kematian masyarakat, terutama di pinggir masyarakat pesisir, kasus red tide. Jadi itu juga problem di kita. Banyak di pesisir Pantura itu 5 orang dikabarkan meninggal pasti karena red tide ini, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ini zona di mana tidak ada oksigen, sehingga ikan itu mati di situ itu. Kemudian di sini ini, nah, zona yang sehat, sehingga biasanya orang akan mengambil ikan di situ. Sementara di sini kita lihat ini kan di dasar banyak hewan-hewan bentik yang hidup di dasar. Sementara ini limbah heavy metal dan lain-lain masuk ke situ dan itu beracun. Akhir tahun 90-an sudah ada yang meneliti bandeng yang diambil, bandeng yang di Semarang kita beli dari TPI itu mengandung logam berat. Demikian juga kerang. Mengapa? Karena hidup mereka kan di sini nih. Dan itu ada banyak sekali limbah masuk dan ada akumulasi logam berat pada kerang dan ikan. Namun meskipun ada kandungan itu di dagingnya, apalagi di hepar dan usus serta insang, asalkan kita tidak mengkonsumsi lebih dari 1,4 kg masih oke, tubuh kita mampu melakukan detoksifikasi, gitu ya. Nah, kemudian ini yang menjadi problem kalau di laut, tumpahan minyak, dan itu banyak membunuh larva ikan, burung juga banyak yang mati, mamalia juga banyak yang mati, coral reef sangat terpengaruh, sehingga metode untuk pembersihan kalau di laut itu kan juga sulit karena luas dan pasti akan terbawa angin, nggak bisa dihindari, sehingga permukaannya itu akan tertutup. Dampaknya pasti di bawah yang kekurangan oksigen itu akan mati, begitu ya. Sehingga untuk pencemaran pantai yang bisa dilakukan adalah mengurangi input polutan toksik, kemudian mengurangi, intinya jangan membuang limbah ke laut, tapi ini pun juga sulit. Kemudian, nah ini ban ocean dumping of sludge. Jadi ini juga ngontrolnya sulit. Kemudian di sini ini
biasanya area-area di mana yang dilewati jalur kapal tanker itu juga harus mendapatkan pemantauan khusus. Ada regulasi recycle pemanfaatan minyak dan lain-lain. Sehingga apa yang bisa dilakukan kalau sudah terjadi, ini kayaknya yang lebih saat ini banyak dijalankan. Dan biasanya kemudian terutama di tempat-tempat yang dekat dengan pengolahan minyak, kita harus memiliki secondary treatment sebelum dibuang ke laut. Jadi limbahnya itu harus ditreatment lagi, ending. Kemudian kita bisa menggunakan wetland. Jadi wetland kita itu sebenarnya bagus, tapi belum dioptimalkan begitu ya. Wetland itu berarti lahan basah yang dia sepanjang tahun itu selalu ada air. Dan kalau ini dimanfaatkan, dia menyerap polutan. Sehingga kalau di negara maju, wetland di pantai itu dibiarkan. Nah, di kita orang nggak akan senang datang ke wetland karena kotor, nyamuknya banyak dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya buffer yang bagus begitu ya. Gimana caranya untuk mencegah non-point sources? Sehingga kita menggunakan tumbuhan yang mampu mengurangi erosi, memanfaatkan organik, kemudian sungai-sungai di kita itu harusnya di pinggirannya itu kan ada yang namanya riparian vegetasi. Itulah buffer zone. Jadi itulah yang akan nahan. Dan yang sering juga di situ baik pohon maupun herba yang ada di situ itu berperan sangat penting begitu ya. Dan pest management, jadi menggunakan pestisida ya jika diperlukan saja, begitu ya. Nah, kemudian apa yang kemudian dilakukan? Kita sudah punya peraturan dari mulai undang-undang sampai peraturan pemerintah, Perda. Tapi masih belum cukup. Kita punya pengaturan water quality, baik limbah maupun sungai maupun danau. Tapi itu saja sometimes tidak cukup. Sehingga sebenarnya perlu dilakukan, nah, yang belum di negara maju mereka punya STP. STP itu Sewage Treatment Plants. Jadi yang gorong-gorong bawah tanah itu kan endingnya di STP dan itu terintegrasi, limbah kota masuk semuanya di situ. Di kita itu kan belum ada pengelolaan limbah secara terpadu. Ada kita memang IPAL domestik, tetapi itu kan hanya untuk skala kecil sekali gitu ya. Sehingga planning ke depannya mestinya kita harus membangun STPs baik untuk yang primer, sekunder maupun yang tersier dan lain-lain supaya air yang masuk ke sungai itu sudah bersih dan memenuhi baku mutu begitu ya. Jadi ini contoh tipikal septic tanknya. Septic tanknya biasanya kan kita hanya kemudian masuk di sini. Nah, perumahan-perumahan baru mereka sudah akan mempunyai tiga kolam ini. Sehingga itu akan sedikit mengurangi limbah. Bahkan sudah ada tren rumah-rumah orang kaya, rumah besar, mereka di rumahnya itu mereka mempunyai instalasi septic tank yang seperti ini, lebih environmental friendly, sehingga airnya ketika sudah diproses, ada di bawahnya itu proses seperti IPAL mini, tapi kemudian yang terakhir
kolam terakhir airnya dipompa untuk nyirami taman. Jadi atasnya ini kan tertutup taman sehingga pemanfaatannya sudah seoptimal itu begitu ya. Nah, ini sewage treatment primer dan sekunder yang dilakukan. Jadi ada sumber yang masuk di sini ini dan ini ada sludge digester, ada yang masuk. Nah, di sini yang kemudian menjadi disposal di landfill, tapi kemudian ada lagi secondary-nya ini yang kemudian activated, kemudian jadi yang cair itu diproses, ada desinfektan untuk membunuh bakteri dan masuk ke sungai. Jadi ada mekanisme yang harus dikembangkan semacam ini begitu. Sehingga untuk sewage treatment ini ya kita memang harus mengeluarkan yang limbah berbahaya itu tadi. Kemudian diganti dengan yang tidak berbahaya, ada composting toilet system, working with nature to treat sewage. Ini maksudnya salah satunya yang paling gampang itu tadi wetland gitu ya. Jadi ini contoh biasanya yang dilakukan itu seperti itu. Jadi mereka akan mengontrol apa namanya kualitas airnya. Nah, bagaimana dengan sumber baku air minum? Ada proses purifikasi yang dilakukan, tetapi air pump kita itu kan belum siap untuk langsung diminum karena butuh biaya mahal untuk instalasinya, yang itu kayaknya PDAM itu belum siap. Tapi sebenarnya di kampus-kampus pun di bandara itu kan sudah ada instalasi di mana itu air yang langsung bisa semacam air tap yang bisa langsung diminum karena sudah ada purifikasi yang dilakukan. Kemudian di sini, nah kita itu boros ini, boros air minum sehingga mereka yang baru pertama kali datang ke Indonesia pasti kaget. Gitu ya. Jadi apa yang solusi untuk mencemari solusinya ya cegah kontaminasi, reduce non-point runoff, reuse treatment waste water, kemudian mencari substitusi untuk polutan yang toksik, kemudian refuse, reduce, recycle, reuse, reduce semuanya, hampir semuanya reduce resource waste, reduce pencemar dan lain-lain. Dan apa yang kita bisa lakukan, ya kita jangan pakai fertilizer, kita pakai yang composting saja. Kemudian kurangi penggunaan pestisida, jangan menggunakan fertilizer dan pestisida dekat badan air. Jadi kita sudah dibudayakan mengkonsumsi makanan organik. Memang lebih mahal sih, tetapi itulah gaya hidup begitu ya. Kemudian kompos untuk limbah rumah tangga itu kan yang paling banyak limbah organik ya. Itu kalau dikomposting itu kan akan lebih mengganggu. Gitu ya, apa namanya, lebih bermanfaat untuk pupuk itu tadi begitu ya. Kemudian jangan membuang obat yang sudah kadaluarsa di toilet misalnya saja, jangan intinya bahan-bahan kimia yang berbahaya jangan dibuang sembarang, dan ini yang kayaknya perlu educate people untuk melakukan ini. Nah, konsep pengendalian pencemarannya bagaimana? Ya, kita harus menghilangkan sumber pencemar, recycle, mencari bahan pengganti, kemudian menghidupkan kembali wetland, dan meniru fungsi air sebagai pembersih alami dalam cara mengontrol. Jadi, seperti itu. Jadi, inovasinya bisa secara fisik, secara kimia, secara biologi. Secara biologi nanti saya akan sampaikan apa namanya remediasi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang begitu. Jadi ini contoh secara kimia,
Ini contoh sederhana secara biologi menggunakan wetland. Jadi ada sekolah terpadu yang sudah menerapkan seperti ini. Kemudian lumayan efektivitasnya dalam menurunkan COD. Dan problem pencemaran air ini kita hadapi dan kita membutuhkan solusi tinggi untuk bisa menanggulanginya. Jadi itu PR kita bersama. Ada komentar atau ada sesuatu yang mau didiskusikan? Silahkan. Prof, izin bertanya boleh, Prof? Boleh, silahkan. Saya kebetulan ada 3 pertanyaan, maaf Prof kalau banyak. 10 juga boleh, silahkan. Ini yang pertama, kan tadi Prof mengatakan bahwa yang soal apa namanya epilobium, hipolipium, dan mesolinium ya, Prof ya. Nah, pertanyaan pertama adalah kalau kita melihat secara batimetri kan mungkin setiap danau ataupun badan penerima air itu kan memiliki kedalaman yang berbeda ya. Nah, Beda-beda. kalau dari secara standar, adakah yang menyatakan bahwa kalau standar untuk epilobium itu berapa ketinggiannya atau berapa kedalamannya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mungkin sejalan mungkin dengan rencana penelitiannya Mas Ardi ya, yang soal danau pencemaran. Kalau misalnya kita melakukan analisa terkait pencemaran di danau tersebut, apakah kita harus melakukan pengambilan sampelnya untuk melihat dengan cara pengambilan dengan melihat stratifikasi ini, apakah kita melakukan pengambilannya sampai ke tahap yang paling bawah ya, yang hipo atau hipolimnion maksudnya itu. coba seperti apa? Itu yang kedua. Ya, betul. Apakah cukup di paling dasar atau sampai ke hipolimnium? Kemudian yang terakhir, Prof juga tadi menyinggung masalah soal Teluk Puyat ya, dan juga Prof mengatakan bahwa apabila di suatu kondisi tertentu polutan yang ada di epilemium itu bisa terjadi proses pergeseran yang dari atas bisa ke bawah dan bawah jadi ke atas ya. Ini sejalan dengan mungkin isu DSTP atau Deep Sea Tailing Placement yang beberapa industri pertambangan menaruh limbah tailingnya itu kan di dasar laut ya, Prof. Nah, saya melihat kalau dengan penjelasan ini berarti ada suatu indikasi di mana tailing yang sudah ditempatkan di darat, paling dasar, itu bisa saja terjadi pertukarannya. Nah, saya melihat dari sisi regulasinya, kenapa KLH bisa memberikan perizinan seperti itu, tapi dari secara lingkungan itu ada potensi ke sana ya, Prof, yang sesuai dengan penjelasan dari Prof. Itu aja, Prof, dari saya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, bagus. Itulah PR kita. Itulah PR kita yang terakhir itu ya. Yang pertama dulu saya jawab. Jadi perairan secara alami, terutama perairan dalam, itu kan dipisahkan epilimnion, hipolimnion itu yang bawah, diantaranya itu mesolimnion atau termoklin. Nah, ini secara alami tidak bisa kita buat generalisasi. Danau Matano, tahun lalu saya punya ekspedisi di Danau Matano. Danau Matano itu unik karena termasuk salah satu ancient lake di dunia. Jadi kedalamannya 599 meter, di mana 200 sekian meter itu lebih dalam dibandingkan permukaan air laut. Bisa dibayangkan ya. Jadi danaunya itu saya lupa tepatnya, tapi 200 sekian, itu 242 atau berapa, itu ke bawah, padahal dia kan 599 tadi, itu di bawah permukaan air laut. Sehingga bisa dibayangkan, itu yang menyebabkan saya kepingin meneliti di sana, pasti organismenya harusnya campuran dong, antara organisme laut dan freshwater gitu. Nah, kendalanya adalah, ini nyinggung dengan tadi kalau kita penelitian danau, tahun lalu saya ajak kolega Brin sebagai salah satu tim dengan harapan kita di Undip tidak memiliki CTD. CTD itu conductivity, temperatur, D-nya itu depth. Jadi CTD itu alat, jadi kita masukkan kayak probe
terhubungnya probe-nya ini nanti dia akan menyimpan 3 data itu. 3 data itu sampai ke dasar danau, tergantung panjang rope-nya, panjang tali yang kita punyai gitu. Nah, sayangnya tahun lalu kami tidak memiliki BRIN, rusak alatnya, sudah 2 tahun dikirim ke Jepang belum juga selesai begitu, sehingga hari sudah kita harus sampling, terpaksa kita berangkat, dan di alam itu seringkali unpredictable. Jadi sudah saya pelajari dulu bahwa saya membawa peralatan termasuk tadi kan apakah kita harus mengambil sampel dari permukaan sampai ke bawah begitu ya. Jadi memang alangkah lebih baik seperti itu. Jadi waktu ke Matano saya membawa sampai untuk talinya itu sampai 100 meter. Bayangkan mengoperasikan 100 meter ini saja sudah problem. Karena apa? Begitu kita masukkan di air, lah kan tali tambang plastik itu kan pasti ada gelombang, itu kan dia miring jadinya. Itu kan menjadi, aduh ini apa ya namanya. Tapi kami berhasil mengambil sampel sampai kedalaman 100. Itu pun sulit, karena miring. Saya yakin itu tidak exactly 100 meter karena meskipun kapal perahunya itu berhenti, tapi kan tetap terbawa ombak. Sehingga kita talinya ini pasti miring gitu. Jadi seperti itu problemnya. Tapi ada alat sehingga kami tahun ini insya Allah kalau nanti fundingnya keluar, kita akan ke sana lagi dengan membawa peralatan itu sehingga kita bisa mengukur itu dan kita bisa membuat profil. Meskipun sudah ada profil. Matano itu epilimnionnya 100 meter kurang lebihnya. Kemudian di bawahnya itu saya nggak tahu. Nah, sebenarnya saya ingin bawa CTD ini kan sebenarnya temperatur yang paling bawah berapa itu. Jadi seperti itu. Jadi memang agak sulit kalau kita harus ekspedisi sendiri. Jadi kalau dengan ekspedisi dengan orang asing, biasanya mereka itu akan membawa alat-alat berat dan alat-alat canggih yang mereka miliki, begitu ya. Sehingga kita bisa bagus di Maninjau itu waktu dengan Jerman itu bisa begitu. Jadi tahun ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan CTD. Saya akan ajak timnya itu berangkat karena saya perlu data itu begitu ya. Nah, kemudian jadi epilimnion, thermocline atau mesolimnion, hipolimnion ini tidak bisa digeneralisasi. Masing-masing danau berbeda. Rawa Pening, ya kalau Rawa Pening rata-rata kedalamannya itu 3,5 meter. Kedalaman tertinggi itu 9,5 meter. 15 tahun yang lalu ketika saya penelitian mengukur batimetri, itu ada di depan Bukit Cinta itu 13,5 meter. Itu dekat karena dekat mata air. Sumber mata air. Jadi sulit dan tidak ada stratifikasi. Stratifikasinya perbedaan temperaturnya itu tidak terlalu drastis begitu ya. Tapi Toba kemudian Maninjau itu ada stratifikasi. Waktu kami sampling ke Maninjau 2022 kita membawa CTD itu dan stratifikasinya bagus. Jadi Maninjau kayaknya di angka sekitar 20 sampai 50 meter termoklinya ini. Itu untuk pertanyaan pertama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau kita mau penelitian di danau, saya nggak tahu tempuran itu kedalamannya berapa. Akan lebih pas kalau di setiap titik kita ambil sampel air di permukaan. Permukaannya jangan permukaan pas 20 cm di bawah permukaan. Mengapa? Karena kalau permukaan betul, planktonnya nanti dapatnya sedikit. Karena terkena sinar matahari langsung dia menghindari. Paling pas itu 20 cm. Baru kemudian ambil sampel dari yang terdalam. Masing-masing titik pasti kedalamannya kan beda-beda.
Jadi enak seperti itu. Jadi nanti bawa EcoSounder nggak terlalu mahal harganya. Saya punya EcoSounder sehingga saya bisa. Tapi kalau EcoSounder kita itu hanya mampu mendeteksi 100 meter. Jadi rugi, tidak bermanfaat ketika saya ke Matano karena nggak bisa mendeteksi. Sempat kaget karena alat ini baru, tapi kenapa kok tidak mendeteksi? Tapi ketika itu kurang dari 100 meter, dia bisa mendeteksi. 60 meter, 70 meter mendeteksi. Nah, bawa EcoSounder supaya kita di titik itu ada kedalaman berapa. Sehingga kita akan langsung bisa menentukan, oke, kita ambil di permukaan. Saya akan cenderung membagi karena sampling begini ini cukup lama. Karena kan harus ngambil sampel kayak nimbah, ambil sampel di bawah, kemudian disaring, planktonnya disaring, kemudian untuk sampel airnya kan tinggal langsung diambil, belum lagi diukur parameter in situ-nya, di masing-masing titik kan ada yang diukur secara in situ. Nah, itu biasanya kita ambil permukaan yang paling dalam, tinggal misalnya yang paling dalam itu 60 meter misalnya saja. Tengah-tengahnya kita ambil, 30 meter kita ambil, kemudian kalau kita mau ngambil per 10 meter ya bagus, tapi kalau mau ambil per 5 meter ya bagus. Intinya semakin kita bisa mengambil layeringnya banyak, data kita itu akan bagus. Saya pernah bimbing mahasiswa, malah mahasiswa S1 dia. Saya minta dia Waduk Banjarnegara. Banjarnegara kan kedalamannya 60 meter. Saya sudah persiapkan ke dia, oke, untuk bawa peralatan-peralatan cadangan karena di sana banyak eceng gondok. Saya khawatirnya ketika alat dimasukkan nyantol hilang. Sehingga saya beli termometer murahan itu loh. Termometer air raksa, jadi dan bawanya jangan hanya satu, bawa 5 atau berapa. Itu ditali, dimasukkan, kita kan sudah akan bisa mendapatkan data temperatur di bawah. Cara ini kan lebih cepat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan termasuk sampel airnya, ada water sampler yang itu bisa kita masukkan ke dalam pada kedalaman tertentu, diangkat, kemudian di atas perahu kita ukur parameternya begitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi biasanya kalau penelitian di danau sehari itu tidak cukup. Di Matano, di Maninjau sehari itu tidak berarti 8 jam, hanya 4 jam. Karena sebelum jam 1 kita sudah harus pulang. Anginnya terlalu kencang, kemudian sometimes ada tornado yang lebih berbahaya itu kabut. Sehingga kita tidak tahu arah begitu ya. Sehingga kita biasanya saya ke Matano mengajak tim SAR 5 orang. Tim SAR dari sana, PT Vale memfasilitasi kami sehingga mereka begitu, Bu, kayaknya ini harus pulang, Bu. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Begitu on the way kita pulang, kalau nanti memungkinkan, kita mandek satu lagi ya. Saya menunggu izin. Kalau nggak diizinkan ya kita pulang, saya bilang gitu. Terus ini bergeser, Bu, awannya. Oke, satu lagi, tapi cepat ya, gitu. Itu seperti itu. Jadi seperti itu sih ceritanya. Kemudian yang ketiga, ya pemerintah itu. Jadi begini. Kita punya PP 82 tahun 2001. Ya, PP 82 2001. Sekarang digantikan PP 22 tahun 2021. Butuh waktu 20 tahun untuk merevisi PP itu. Dan perbedaannya adalah pada kalau dulu kriteria sungai, danau itu sama. Nah, yang sekarang itu dibedakan, begitu ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah untuk melakukan revisi itu sulit karena saya nggak tahu, banyak pertimbangan. Sudah lebih 20 tahun kita mengusulkan standar baku mutu sedimen. Indonesia kan belum memiliki standar baku mutu sedimen. Itu sudah lebih 20 tahun, itu juga belum berhasil.
belum berhasil. Jadi itu tadi kaitannya dengan mestinya karena memang tidak ada kriteria hipolimnion itu berapa meter di laut terutama ya. Itu tidak ada begitu loh. Sehingga itu yang kemudian disiasati oleh pihak penambang. Oke, dibuang saja ke hipolimnion. Nah, jadi mereka juga pandai sih, jadi dibuang seperti itu dan itu yang kemudian terjadi. Jadi rata-rata biasanya kalau itu tidak ada turbulensi saja, tidak akan terjadi upwelling, tidak akan terjadi upwelling begitu. Nah, yang sering musim-musim tertentu itu seringkali itu kan ada hewan-hewan raksasa dari laut yang itu biasanya dijumpai di laut dalam itu bisa terdampar di pantai. Kan kasus sering seperti itu. Nah, itu tidak lain adalah ketika thermocline ini breakdown, air sehingga ada semacam lubang antara epilimnion dan hipolimnion, disitulah mereka naik. Itu jadi mekanisme apa namanya fenomena stratifikasi termal ini memang cukup menarik, tidak hanya di danau tetapi yang terjadi di laut itu yang menyebabkan seringkali seperti hewan-hewan besar hiu raksasa yang biasanya dia hidup di air dalam kok itu bisa terdampar di pantai ya karena stratifikasinya itu pasti breakdown sehingga hipolimnion itu bisa bercampur dan itu kalau di laut itu dari hasil penelitian itu seperti celah lubang begitu dan dari disitulah mereka akan naik. Sudah menjawab Mas Syahri? Sudah, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Boleh, silahkan. Dalam beberapa kasus pencemaran air, ambil saja contohnya di Kecamatan Sayung Demak ya, Prof. Itu seringkali ada kematian ikan secara massal, Prof. Namun seringkali kan sulit menentukan sumber pencemarnya karena banyaknya aktivitas di sana, Prof. Menurut Prof, gimana sih Prof caranya agar bisa menentukan penyebab utama kematian dari ikan tersebut tuh apa sehingga bisa misalnya sebuah industri jadi bisa dimintai pertanggungjawabannya gitu, Prof. Oke, baik. Ini juga pertanyaan sulit. Jadi di Maninjau itu hampir setiap tahun ada kematian massal ikan, jutaan. Sehingga nelayan itu rugi besar biasanya. Nah, Maninjau itu uniknya itu karena dia danau tektovulkanik. Sehingga saat tertentu ada pergeseran lempeng di dasar. Ketika bergeser, maka sulfurnya itu akan naik. Sorry. Nah, es bereaksi dengan air kan menjadi H2S. Ini salah satu penyebab kematian massal karena adanya H2S ini, karena ada sulfur yang naik. Nah, tapi bisa juga karena apa namanya badan air sorry. Skam yang tadi saya singgung, permukaannya itu tertutup skam, sehingga oksigen tidak bisa. Oksigen itu sumbernya dari udara dan dari fitoplankton. Kalau oksigen dari udara tidak masuk, berarti oksigen di air itu semata-mata hanya dari fitoplankton. Dan seringkali itu tidak mencukupi, gitu ya. Maaf. Dan opsi ketiga bisa jadi ada bahan toksik. Nah, ini yang sulit karena bahan toksik ini industri itu juga pintar. Suatu ketika dulu kami di lab diminta bersiaga 24 jam karena ingin pembuktian kasus pencemaran oleh
industri pabrik X. Kita lab sudah di warning karena pokoknya anytime sampel datang harus segera diterima dan itu harus mengikuti SOP kepolisian karena mereka kan mau apa ya namanya secara tidak kelihatan gitulah. Nah, begitu, tapi juga pinter loh. Jadi selalu saja info itu nggak tahu kenapa pada saat hari H itu diambil, kebetulan pabriknya itu pas tidak membuang limbah. Sehingga yang kita harapkan kita bisa mendapatkan, karena kalau fisik kimia itu kan harus on the spot pada timing yang sama, kan gitu ya. Kalau biologi kan tidak. Kalau biologi organismenya tetap diambil, tapi dia pasti kan akan bisa mengakumulasi begitu. Jadi itu yang terjadi. Tapi pada akhirnya sesudah beberapa kali berhasil mengambil dan itu memang mengandung apa namanya ada konsentrasi logam berat tinggi dan itulah yang kemudian bisa dijelaskan kenapa masyarakat itu komplain gatal-gatal dan lain-lain begitu itu. Memang waktu itu tidak sampai ada kematian massal ikan begitu ya. Tapi kalau di Demak berarti kan di daerah pesisir ya. Kalau ada kematian massal ikan, nah ini kan juga itu tadi penyebabnya itu macam-macam begitu ya. Jadi kita harus melihat mencermati dari berbagai sudut pandang supaya itu nanti bisa mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Bisa jadi kematian massal itu contoh yang paling alami itu karena red tide tadi. Di Rembang, di Juwana itu musim tertentu selalu ada laporan masyarakat yang meninggal, bahkan ada anak-anak meninggal. Setelah ditelusur ternyata sesudah mereka makan entah kerang atau ikan. Nah itu kan yang memang mereka nggak tahu itu apa namanya habis mengkonsumsi red tide tadi atau tidak begitu. Gitu. Jadi di waduk kita, waduk Gajah Mungkur, waduk Jawa Barat itu waduk apa? Yang besar. Jatiluhur itu banyak ada lagi kalau di waduk di danau ada cyanobacteria. Cyanobacteria itu mikroalga yang dia juga toksik. Tapi toksisitasnya tidak sampai membunuh manusia, tetapi mematikan ikan iya. Mematikan ikan iya dan itu sudah sejak tahun 90-an saya punya data Gajah Mungkur itu ada populasinya lumayan banyak begitu ya dan sampai sekarang ternyata masih ada itu. Tapi tidak sampai yang kemudian blooming begitu. Kalau komposisi ada itu kan wajar ya karena memang dia penyusun alami karena plankton. Tapi tidak sampai yang dia dalam jumlah banyak dan toksik begitu. Sudah menjawab Mbak Novi? Sampun, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kuliah bisa kita akhiri. Anytime nanti punya pertanyaan, silahkan datang atau menghubungi saya. Kita bisa berdiskusi. Intinya kalau air, karena penelitian saya memang selalu di air, begitu. Baik danau, sungai maupun pesisir di estuari dan organismenya itu juga bidang backgroundnya biologi sehingga pasti dampaknya terhadap organisme bagaimana begitu ya. Jadi anytime silahkan kalau mau berkomunikasi. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Izin keluar ya. Prof.